Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan Ayahanda Rektor Universitas Muslim Indonesia, Profesor Dr. Haji Basri Moding, yang saya muliakan seluruh wakil rektor, seluruh guru besar. Saya kalau di UNI saya anggap seluruh dosen adalah guru besar karena beliau-beliau adalah orang-orang yang menjadikan saya ini jadi mubalik. Dan saya setiap ada acara pengajian dan berkaitan dengan UMI sampai detik terakhir sebelum acara dimulai, saya masih berharap ada informasi bahwa acara itu di-cancel. Karena ceramah di hadapan para guru sendiri ini begitu berat. Jadi saya belum dai kondam, masih tetap dai kandang. Juga bukan alumni Ustaz, sekarang kembali jadi mahasiswa di angkatan 46 ini di MPAI. Mari kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sekalipun dalam suasana kita lagi berduka atas berpulangnya ke rahmatullah almarhum Haji Farid Yusuf SH. Tetapi di balik rasa duka itu tentu kita tetap memuji dan mengagungkan Allah, diiringi dengan doa, mudah-mudahan insya Allah dengan doa kita semua almarhum mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang pernah bersabda, al-mautu babun wa kullun nasi dakhilun. Mati itu adalah pintu dan setiap manusia akan memasuki pintu kematian. Inilah yang sekarang berlaku terhadap almarhum, dan saya malam ini saya tidak berceramah, tidak berani ceramah sama guru-guru semua. Saya mengajak, menasihati diri saya dan mengajak kita semua, seandainya almarhum Haji Farid Yusuf masih hadir, maka dia akan berceramah, dia akan tampil di hadapan kita dan menyampaikan bahwa apa yang dulu sering kita dengarkan ceramah di masjid, apa yang sering kita dengarkan di televisi, apa yang sering kita baca di buku, saya sudah rasakan sekarang. Jadi kepergian almarhum, kata Nabi, cukuplah mati itu sebagai mau'idhah, sebagai nasihat. Maka seandainya beliau bisa berceramah, maka beliau akan berkata, saya sudah merasakan, saya sudah membuktikan apa yang sering kita semua ceramahkan, sering kita semua dengarkan, bahwa hidup ini pasti akan berakhir dengan kematian. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ainama takunu yudrikkumul maut. Dimanapun kita berada, lagi posisi dimanapun kita, mati itu akan mengintai, mati itu akan mendatangi kita. Dalam bahasa Makassar ada dua dialek yang beda dengan huruf yang sama. Nibuntuli dengan nibuntulu. Jadi kalau nabuntuli berarti kita ditemukan malaikat maut dalam posisi yang enak-enak. Kita lagi sholat, kita lagi ngaji, kita lagi ngajar,
Tapi kalau nabuntu luki, boleh jadi kita lagi di jalan, kita lagi belum siap tapi dijemput. Yudrikumul maut. Kita akan ditemukan, kita akan bertemu dengan kematian. Walau kuntum fi burujim musyayyada. Meskipun kita berada di tempat yang paling kokoh, maka mari kita mempersiapkan bekal. Karena ternyata mati itu bisa datang kapan dan di mana saja. Saya pernah baca satu keterangan, ada 3 yang dirahasiakan Allah dari kematian. Yang pertama, amkan, tempatnya. Kita tidak tahu di mana kita meninggal. Ada jamaah saya setiap tahun berangkat ke Tanah Suci, dan satu ketika saya tanya, Om, kenapa kita setiap tahun berangkat ke Tanah Suci? Dia menjawab dengan bahasa yang luar biasa. Dia bilang, Ustadz, saya ingin tidur di depannya Imam Masjidil Haram. Saya ingin disolatkan di Masjidil Haram. Orang itu sudah meninggal sekarang dan beliau meninggal beberapa hari setelah mendarat di Makassar. Mau sekali meninggal di Tanah Suci, tapi kenyataannya dia meninggal di Makassar. Karena memang yang pertama dirahasiakan dari kematian adalah tempat. Yang kedua, asbab, sebab kematian. Ini juga rahasia. Dan yang ketiga, auqat, waktu kematian. Dan ketiga rahasia kematian inilah yang menyebabkan kita bisa hidup dengan normal. Karena kalau ketiga yang dirahasiakan ini ternyata dibocorkan kepada kita, maka hidup ini tidak akan dinamis dan hidup ini tidak akan berkembang dengan baik. Kalau saya tahu sebab kematianku adalah naik pesawat, maka mulai besok saya tidak akan berangkat naik pesawat. Kalaupun saya pergi umrah, pasti saya pakai perahu katinting. Kalau saya tahu tempat kematianku adalah di Makassar, maka mulai besok saya akan pindah ke luar kota Makassar. Kalau saya tahu waktu kematianku sudah tanggal sekian, maka begitu saya tahu sulit kita menemukan orang tersenyum di jalanan, tersenyum di kantor kalau kita tahu tanggal dan waktu kematian kita. Maka bersyukurlah ketiga ini dirahasiakan oleh Allah, amkan tempat, auqat waktu, dan asbab sebabnya. Ternyata almarhum Haji Farid Yusuf juga mengajarkan kepada kita, mati itu tidak mesti tua. Seandainya yang tua duluan meninggal, maka tentu saya termasuk orang yang sangat bergembira, karena dari 169 peserta Zoom malam ini masih terlalu banyak yang lebih tua dari saya. Berarti saya masih bisa bernapas. Mati juga tidak mesti sakit. Karena seandainya mesti sakit baru meninggal, maka kita beruntung dan merasa gembira termasuk saya, karena kita masih berada di luar lingkaran orang-orang yang sakit, diimpus atau dirawat. Mati juga tidak mesti berdasarkan huruf abjad. Karena seandainya mati berdasarkan huruf abjad, saya, Ashar Tamanggong, tentu termasuk ikut bergembira. Siapa tahu yang duluan diambil dari Z dulu, kemudian terakhirnya adalah A. Jadi kita tidak tahu. Siapa tahu berubah aturan bahwa kalau selama ini A, B, C, D, sekarang dirubah menjadi Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, sampai G, F, E, D, C, B, A, maka Ashar Tamanggong adalah yang terakhir. Ternyata benar firman Allah di dalam Al-Quran. Allah berfirman, likulli ummatin ajal. Setiap yang bernyawa, setiap umat itu memiliki ajal. Setiap umat memiliki ajal, setiap manusia. Dan faida jaa ajaluhum, kalau sudah sampai ajal kepada kita semua, kata kuncinya adalah la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Tidak bisa dimundurkan meskipun sesaat, dan tidak bisa dimajukan meskipun sesaat.
dalam salah satu pengajian di rumahnya Al-Allama Nasirus Sunnah almarhum Guru Kiai Haji Muhammad Nur. Saya mengikuti ketika beliau menjelaskan ajal, beliau mengatakan berbeda ajal dengan umur. Kalau umur masih bisa dirubah, masih bisa bertambah, tapi kalau ajal sudah tidak bisa berubah. Dan beliau mengatakan buktinya adalah seandainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menginginkan kehidupan, maka sampai hari ini beliau masih hidup normal seperti kita. Karena ketika Rasulullah akan dicabut nyawanya, malaikat Israel datang dan berkata, "Ya Rasulullah, saya diutus oleh Allah untuk menjemput rohmu yang mulia, karena seluruh makhluk di langit sudah sangat merindukanmu. Tapi Allah berpesan, tanya baik-baik dulu Muhammad, sudah mau mati atau belum? Kalau sudah mau meninggal, ambil cepat, karena sudah lama dirindukan. Tapi kalau beliau jawab belum mau meninggal, pulanglah dan nanti datang jemput kalau dia sudah mau meninggal." Beliau bilang, Kiai Muhammad Nur, seandainya Nabi menjawab, saya belum mau meninggal, maka hari itu malaikat Israel pulang dan dia tidak akan kembali menjemput nyawanya Nabi sampai Nabi sendiri yang mengatakan, ambillah nyawaku. Jadi umur boleh diperpanjang kalau doa kita dikabulkan oleh Allah. Tapi kalau ajal tidak. Makanya kalau ajal sudah datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, dan seluruh guru-guru saya, keluarga besar UMI yang saya muliakan, pelajaran kedua dari almarhum Haji Farid Yusuf. Di dunia beliau ada harta, beliau ada teman, beliau ada sahabat, beliau ada kendaraan, beliau ada kantor. Tapi begitu almarhum meninggal, semua yang dia miliki, mulai dari rumah, keluarga, sahabat, semuanya masih ada di dunia dan tidak ada satupun yang menemani masuk ke kuburan. Oleh itu juga jadi pelajaran untuk kita semua. Siapapun kita, apapun kedudukan kita, ketika sampai waktunya kita masuk ke liang lahat, tidak ada yang menemani kita. Kalau ada orang meninggal, diantar oleh 1000 orang, dan 1000-nya semuanya menangis, semuanya sedih, tidak ada yang rela berpisah dengan orang yang meninggal, saya pastikan ketika sudah ditimbun, jumlah yang pulang dari kuburan tetap 1000 orang. Tidak mungkin berkurang 1 karena berarti tinggal ke 1 orang, dan tidak mungkin lebih karena berarti pulangi orang meninggal. Pasti sesuai jumlah pengantar dengan jumlah yang pulang dari pekuburan. Apa artinya? Mari kita siapkan bekal yang akan kekal masuk ke liang lahat. Almarhum Haji Farid Yusuf sekarang sudah menikmati hasil jeripayanya di dunia. Karena kubur itu bukanlah tempat peristirahatan terakhir, kubur hanyalah tempat persinggahan sementara. Kubur bukanlah batas perjalanan manusia, tapi kubur adalah pintu gerbang untuk memasuki kehidupan yang jauh lebih baik. Secara fisik, almarhum sekarang fisiknya sudah berubah. Kalau orang sudah masuk ke liang lahat, menurut teori fisik, 1 malam kita nginap di kubur, warna kulit kita langsung berubah. Jangankan di kubur yang sudah dikelilingi oleh tanah, Bapak Ibu. Di rumah kita disemayamkan, besok ketika kita mau dimandikan, kelihatan mulai berubah warna bahagian-bahagian yang tertekan oleh tubuh yang lain. 2 malam kita dikubur, warna kulit semakin jauh berubah. Ya, bahasa Inggrisnya blue ke black-blackan. Biru ke hitam-hitaman.
1 minggu kita dikubur, badan kita membengkak, kemudian bau kita membusuk, dan bau kita akan dicium oleh cacing-cacing yang ada di sekitar kuburan kita. Kalau hari ini saya meninggal, 1 minggu sesudah saya dikubur, radius 1 kilometer dari tempat Ashar Tamanggon dikubur, itu cacing pada bikin grup WhatsApp, kemudian bersama-sama berjanji untuk menuju ke kuburannya Ashar Tamanggon untuk santap malam bersama. Kulit kita akan habis, daging kita akan habis, darah kita akan menjadi minuman segar bagi makhluk-makhluk Allah yang hidupnya berada di bawah tanah. Kalau begitu, siapa yang akan kekal? Yang akan kekal adalah roh kita, jiwa kita. Badan kita akan habis. 2 tahun sesudah kita meninggal, daging sudah tidak ada, kulit tidak ada, yang tinggal adalah tengkorak kita, tulang belulang kita. Sampai 25 tahun sesudah kita meninggal, tidak ada yang tersisa dari badan kita, semuanya hancur kecuali tulang sulbiyah. Itu saya baca dari keterangan hadis Rasulullah, bahwa nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar dari tulang sulbiyah kita, kemudian dibentuklah kembali utuh seperti sebelum kita meninggal. Inilah yang perlu kita jaga. Ternyata ada keterkaitan ketika Rasulullah ditanya sambil menangis oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, tolonglah saya supaya saya diselamatkan dari azab kubur. Tolonglah saya supaya saya terhindar dari api neraka." Nabi balik berkata, "Tolonglah juga saya. Tolonglah dirimu dengan memperbanyak sujud kepada Allah. Karena jarak paling dekat antara hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud." Ternyata kalau dilihat-lihat waktu kita sujud, Bapak Ibu yang saya muliakan, tulang yang paling tinggi posisinya dalam tubuh kita adalah tulang sulbiyah. Jadi siapa yang tidak pernah di atas potinya atau sulbiyahnya, maka dia akan menghadapi siksaan yang begitu dahsyat kelak nanti dikubur dan di yaumil kiamah. Jadi saya biasa berkata, kalau ada orang tidak mau sholat, ya sering-seringlah saja kasih di atas posisi tulang sulbiyahnya. Pelajaran kedua dari almarhum adalah ketika kita meninggal, tidak ada satu pun yang kita bawa masuk ke liang lahat. Yang ketiga, pelajaran dari almarhum adalah ketika kita hidup, kita disayangi. Ketika kita hidup, kita dihormati. Dan begitu kita meninggal, mohon maaf, pelan-pelan kita akan ditakuti. Waktu sehat kita dihormati, meninggal kita ditakuti. Karena itu, mari kita siapkan diri, siapkan bekal. Dan kata Allah dalam Al-Quran, "Watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Persiapkanlah bekal dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Tidak ada jalan lain untuk bisa masuk ke dalam kubur dengan selamat, untuk bisa merasakan nikmatnya suasana kubur, untuk bisa merasakan teduhnya pada mahsyar, untuk bisa merasakan lancarnya titian siratal mustaqim, untuk bisa merasakan menikmati rimbunnya pepohonan di dalam surga, satu-satunya modal adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Cuma ya ini saya ulang ini yang biasa diceramakan atau disampaikan oleh dosen-dosen agama waktu saya kuliah di Tarbiyah. 2 jalan takwa. Dan kenapa banyak mubalik yang suka kasih masuk orang di neraka? Karena dia baru paham satu model takwa. Ada takwanya orang awam dan ada takwanya orang yang khawas. Takwanya para ulama yaitu haqqa tuqati. Ittaqullah haqqa tuqati.
Kalau orang-orang awam seperti ya saya, namanya fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Maka ketika kita mengajak sahabat-sahabat atau orang-orang lain untuk bertakwa, jangan hanya mengatakan haqqa tuqati, tapi sekali-sekali juga dilihat kemampuan sambil berkata mastata'tum. Pantas kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan khusus kepada Siti Aisyah, ya istrinya. Ya, meskipun sekarang ini hadisnya sudah menjadi untuk umum, tapi ini pesan sebenarnya khusus untuk Aisyah. Kata Nabi, khatibin nasa ala qadri ukulihim. Bicaralah kepada manusia sesuai dengan kemampuan. Itulah yang Nabi pesankan kepada Aisyah, karena Aisyah adalah ummul mukminin. Aisyah adalah gurunya orang-orang atau kaum wanita, sehingga Nabi mewanti-wanti kalau bicara kepada sesamamu kaum wanita, khatibin nasa ala qadri ukulihim. Bicaralah sesuai kemampuan. Jadi kapan kita mengatakan haqqa tuqati, sebenar-benar takwa, kalau ini salah kau berdosa, dan kapan kita mengatakan mastata'tum, sesuai dengan kemampuan. Saya ya mohon maaf, mudah-mudahan ini ada hikmahnya, bukan cerita konyol. Ada seorang kiai yang mengajar santrinya dan dia sudah sampai pada surat Al-Quraisy. Gurunya mengatakan, kiainya mengatakan, ikut li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Ayo ulang. Santrinya berkata, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-sayfi. Karena santrinya melihat ada baris kasrah. Kata gurunya, ini waqaf, ulang, harus was-sayf. Baca. Kata santrinya, was-sayfi. Pada yang ketiga kata gurunya, ayo ulang, was-sayf. Tapi ketika santrinya bilang was-sayf, dia sudah siapkan jarinya untuk menjepit bibirnya santrinya. Ayo, was-sayf. Begitu santrinya bilang was-sayf, dipicak itu muncena. Jadi dia tertutup, dan kata kiainya, ya ini yang benar, ini dibaca wakaf, jangan lagi bunyi ya. Karena bibirnya tertutup, maka santrinya manggut-manggut. Gurunya gembira, kata bilang, ya ini baru benar. Begitu dilepaskan jepitan tangannya, tiba-tiba santrinya sambung bilang fi. Itu artinya sang guru belum mengajarkan ala qadri ukulihim. Bapak-bapak, para orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kelak di yaumil qiyamah, seluruh yang pernah kita lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, ya, baik dikubur atau nanti kala di hari kebangkitan, nakhtimu ala afwahihim, ditutuplah rapat mulut-mulut mereka. Yang di dunia ini kayak asar tamanggung, jago bicara, mulutnya akan terkunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan manusia yang bicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki manusia menjadi saksi. Pantas kalau ada orang sangat dekat dengan kita diberi gelar kaki tangannya kita. Karena inilah tangan dan kaki yang tidak pernah lepas dari diri kita. Wa tashhadu arjuluhum, kaki kita menjadi saksi bima kanu yaksibun, atas apa yang pernah diusahakan ketika hidup di dunia. Oleh karena itu, di penghujung ceramah saya, ya saya kalau ceramah sama guru-guru ini, guru-guru saya di UMI,
selalu berprinsip ikan cepak, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus daripada ikan kakap, ikan lele lebih terlalu banyak cakap dan bertele-tele. Saya ingin menutup dengan pesan, mari kita menjadikan kepergiannya almarhum Haji Farid Yusuf sebagai cerminan untuk kita. Kalau malam ini satu-satunya orang yang paling banyak disebut-sebutkan namanya, tapi beliau tidak ada di tempat, maka pada suatu waktu orang akan berkumpul, mungkin lewat Zoom, mungkin di depan rumah kita, dan nama kita yang paling sering disebut-sebut, tapi kita yang tidak ada di tempat. Kalau malam ini kita takziah untuk almarhum, suatu saat kita pun akan ditakziahi oleh orang-orang lain. Kalau malam ini kita membacakan doa untuk almarhum, maka pada waktunya nanti, setuju atau tidak setuju, orang-orang akan membacakan doa untuk kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kalau ada jarum yang patah, mari kita buang di tempat sampah. Kalau ada sumur di ladang, arti taninya kenapa di ladang bikin sumur. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah berjumpa lagi. Saya anak Murita Asar Tamanggo mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu waliyut taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.